Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Adakah teman kalian pagi ini yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah nihil. Anak-anak, untuk melatih kepemimpinan kalian, silahkan yang bersedia memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Boleh, silahkan Mbak Ais. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berdoa. Semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Semangat. Jika semangat, Bu Rara akan cek dulu semangat kalian. Tepuk semangat. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah semangat. Pagi ini anak-anak kita akan belajar tentang apa ya? Coba kita lihat tampilan yang ada di layar. Hari ini kita akan belajar tentang menyampaikan ceramah secara lisan. Nah, anak-anak akan Bu Rara ajak untuk mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan menggunakan struktur yang tepat. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pagi ini yang pertama apa? Anak-anak nanti akan Bu Rara tampilkan sebuah video dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau yang sering disebut sebagai PBL. Kemudian siswa mampu. Yang pertama, siswa mampu menyampaikan teks ceramah secara lisan dengan membaca naskah yang telah dibuat pada pembelajaran kemarin dengan memperhatikan teknik ceramah. Teknik ceramahnya apa saja? Yang pertama yaitu dengan memperhatikan intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh. Yang kedua, siswa mampu mengomentari dan memperbaiki penampilan temannya dengan memperhatikan teknik ceramah yang benar berdasarkan intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh dengan komunikatif. Nah, anak-anak, berceramah harus dengan percaya diri. Kenapa percaya diri harus dibangun? Karena kita harus percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Jika kita tidak percaya dengan kemampuan yang kita miliki, maka kita tidak akan berhasil menuju masa depan yang lebih cerah. Karena apa? Sudah minder, tidak mau berusaha, belum berjuang, sudah patah semangat. Nah, hal-hal yang seperti itu yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus semangat dan percaya kepada kemampuan kita. Apakah kalian siap? Siap. Siap. Kita bangun kepercayaan diri kita dengan berlatih berceramah di depan kelas. Wah, bagaimana ya? Pasti kalian penasaran bukan? Nah, anak-anak, coba kita ingat-ingat kembali pembelajaran minggu kemarin. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Coba Bu Rara ingin mendengar suaranya Mas Tony. Kemarin kita belajar tentang apa? Menentukan struktur teks ceramah dan kaidah kebahasaan. Apakah benar kemarin kita belajar tentang itu? Benar. Jika benar, struktur teks ceramah itu apa saja ya anak-anak? Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Coba Mbak Harisma. 1 pendahuluan, 2 isi, 3 penutup. Apakah benar struktur teks ceramah ada 3? Benar.
pendahuluan, isi penutup. Kemudian dibangun dengan kaidah kebahasaan. Di dalamnya itu ada apa saja anak-anak? Kata sapaan, kata ganti orang pertama, yang ketiga apa? Kausalitas atau yang sering disebut sebagai sebab akibat. Kemudian pertanyaan, definisi, yang terakhir persuasif, yaitu membujuk. Nah, anak-anak, jika kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, maka pagi ini kita akan belajar untuk menyampaikan teks ceramah dalam bentuk lisan dengan membaca naskah yang telah kalian buat di minggu kemarin, dengan memperhatikan teknik ceramah yang benar berdasarkan intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh yang sesuai, dengan percaya diri. Ingat, dengan percaya diri, percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kita amati. Bu Rara punya 2 gambar. Siapakah beliau? Siapa? Ustazah Oki dan Mama Dede. Beliau ini berprofesi sebagai apa ya? Penceramah. Nah, penceramah itu adalah orang yang berceramah. Kemudian anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tausiahnya beliau? Pernah. Di mana kalian pernah mendengarnya? Di TV, boleh. Nah, kira-kira dari kedua penceramah kondang tanah air kita, siapakah figur yang menjadi favorit kalian? Ceramah siapa yang menjadi favorit kalian? Oh, Ustazah Oki. Wah, Mama Dede. Kenapa Mbak Karisma suka dengan figurnya Mama Dede? Dengan tausiahnya Mama Dede, kenapa? Karena bahasanya tegas, dengan gaya menggebu-gebu, dengan gaya seperti ibu-ibu, suara keras seperti berteriak. Wah, karena Mama Dede menurut Mbak Karisma pada saat berceramah atau bertausiah suaranya keras, menggebu-gebu, seperti sedikit berteriak, gaya bahasanya seperti emak-emak. Nah, boleh seperti itu. Siapa yang favoritnya Ustazah Oki? Ada yang favoritnya Ustazah Oki? Mbak Randa siapa? Mama Dede juga. Kenapa Mbak Randa suka dengan Mama Dede? Gaya bahasa Mama Dede yang Mama Dede gunakan seperti apa yang menjadi favoritnya Mbak Randa? Bahasanya tegas. Bahasanya tegas. Mama Dede itu suaranya lembut atau keras ya? Keras. Keras, berarti dengan suara keras, semangat yang menggebu-gebu sehingga menghasilkan tausiah-tausiah yang sangat bermanfaat. Nah, adakah favoritnya Ustazah Oki? Mas Tony coba, siapa favoritnya? Oh, Ustazah Oki, pasti karena cantik tentunya. Iya, salah satunya karena cantik. Terus apalagi alasannya Mas Tony? Bahasanya lembut. Kemudian apa Mas? Penyampaiannya santun. Bahasanya lembut, penyampaiannya santun, beliaunya cantik, yang menjadikan Mas Tony memiliki favorit di Ustazah Oki. Kalau kelompok sebelah, kelompoknya Mbak Olive, kira-kira siapa yang menjadi penceramah terfavoritnya antara Ustazah Oki dengan Mama Dede? Ustazah Oki juga, karena apa Mbak? Oh, ceramahnya membahas tentang kalangan anak muda. Apakah benar seperti itu? Benar. Nah, anak-anak, ciri khas dari Mama Dede dan juga Ustazah Oki sudah kita bahas. Kemudian
gaya penyampaiannya. Nah, kalau tadi tentang temanya, tentang intonasinya Mama Dedeh yang keras dan menggebu-gebu, sedangkan Ustadzah Oki yang lembut dan santun penyampaiannya. Kemudian untuk gayanya bagaimana? Untuk gayanya Mama Dedeh bersemangat atau lemes-lemes aja? Bersemangat. Nah, meskipun Ustadzah Oki penyampaiannya lembut, namun juga bersemangat. Adanya kontak mata dengan pendengar, adanya gerakan tangan yang digunakan, adanya senyum, menyesuaikan isi dari tausiahnya. Nah, anak-anak, untuk penjelasan Bu Rara tentang proses analoginya membandingkan antara Ustadzah Oki dengan Mamah Dedeh, ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, Bu Rara lanjutkan. Nah, anak-anak, Bu Rara akan menampilkan sebuah video. Nah, video ini adalah video ceramah. Silahkan diamati bagaimana intonasinya, bagaimana ekspresinya, bagaimana bahasa tubuhnya. Nah, seperti itu. Siap? Siap. Bu Rara tampilkan, silahkan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, yang saya hormati segenap panitia lomba Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dan tidak lupa kepada seluruh teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya Hanifah Sukmawati dari SMA Negeri 1 Cipandai akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema perwujudan bela negara di kalangan pemuda. Sahabat muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, cukup ya anak-anak, videonya Bu Rara potong dulu. Kira-kira apa yang kalian temukan dari video yang Bu Rara tampilkan? Apa kira-kira? Yang Bu Rara tampilkan apa? Video tentang apa? Tentang berceramah. Dari proses berceramah yang ada pada video, anak-anak menemukan apa? Intonasinya bagaimana? Kira-kira adakah intonasi yang digunakan Mbak Hanifah? Ada. Ekspresi yang digunakan? Ada. Bahasa tubuh, gerakan tangan ada? Ada. Kira-kira bagaimana ya intonasi yang digunakan Mbak Hanifah ini? Bagaimana intonasinya? Intonasi yang digunakan sangat pas, tidak berlebihan. Ada lagi? Suaranya keras, boleh. Ada lagi teman yang lain? Adanya penekanan dalam kata-kata tertentu. Adanya penekanan dalam kata-kata tertentu. Ada lagi intonasi yang ditemukan? Lagu kalimatnya bagaimana? Ada tinggi, ada rendah, nada kalimatnya seperti itu. Kira-kira ada tidak tadi di video? Ada. Berarti intonasi yang digunakan Mbak Hanifah tadi apa saja? Suaranya keras, adanya penekanan kata di
setiap kata pada kata tertentu. Kemudian ada apa lagi? Intonasi yang digunakan pas, tidak berlebihan. Kemudian kalau intonasinya sudah kita temukan, kita lanjut menganalisis ekspresinya. Bagaimana ekspresi yang digunakan Mbak Hanifah? Menggunakan ekspresi yang sesuai dengan ceramah. Isi dari ceramahnya tersebut tentang apa ya anak-anak? Perjuangan mewujudkan kemerdekaan. Berarti ekspresi yang digunakan ekspresi yang bagaimana? Menggebu-gebu dengan semangat perjuangan yang tinggi. Ekspresinya apakah sudah pas? Sudah. Ditunjukkan dengan bagaimana tadi? Dengan semangat yang menggebu-gebu. Terus ekspresinya bagaimana? Tegas, boleh. Ada lagi yang menambahkan ekspresinya Mbak Hanifah? Dengan semangat, dengan suara yang keras, dengan menggebu-gebu. Karena perjuangan itu butuh apa? Perjuangan. Kemudian bahasa tubuh yang digunakan bagaimana? Apakah ada gerakan tangannya? Ada. Terus apa lagi yang kalian temukan? Gerakan apa? Gerakan tangan yang sesuai. Kemudian apakah ada interaksi mata? Ada. Nah, ternyata anak-anak ada intonasi, ada ekspresi, dan ada bahasa tubuh. Kalau demikian anak-anak apa ya yang dimaksud dengan intonasi? Nah, intonasi suatu ketukan. Boleh perhatikan papan tulis. Nah, di sini ada teknik ceramah. Teknik ceramah tadi dibagi menjadi berapa? Ada 3. Yang pertama ada intonasi. Intonasi yaitu suatu ketukan. Boleh, ketukan boleh. Ketukan yang bagaimana? Tinggi, rendahnya ada. Ada lagi? Nada kalimat boleh. Yang kedua ada apa, Nana? Ekspresi. Ada ekspresi. Nah, ekspresi ini yang bagaimana? Mimik wajah. Mimik wajah boleh. Selain mimik wajah, ada lagi yang menemukan ekspresi? Gerakan anggota tubuh. Bu Rara tulis di sini ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Jika gerakan anggota tubuh itu adalah ekspresi, maka bedanya dengan bahasa tubuh apa? Nah, seharusnya berarti gerakan anggota tubuh ini masuk ke dalam apa? Bahasa tubuh. Nah, anak-anak, Bu Rara perjelas bahwasanya ekspresi itu adalah yang ada pada mimik wajah. Ada ekspresi senang, berarti penyampaiannya juga dengan senyum. Sama halnya ekspresi bahagia. Jika sedih boleh, maka penyampaiannya apakah dengan senyum juga? Tidak. Dengan sendu. Bisa juga dengan menangis karena adanya penghayatan. Nah, kalau bahasa tubuh adanya gerakan anggota tubuh. Apa saja yang bergerak? Boleh tangan, apalagi kaki, boleh kepala? Kepala juga boleh. Adanya interaksi mata. Nah, seperti ini. Anak-anak, teknik ceramah ada 3. Yang pertama yaitu intonasi, yang kedua ekspresi, dan yang ketiga bahasa tubuh. Ketiganya harus digunakan secara proporsional, tidak berlebihan. Misalnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over atau tidak? Berlebihan atau tidak? Berlebihan. Nah, berarti pada saat nanti tampil berceramah maka menggunakan sesuai kebutuhan atau seperlunya saja. Nah, anak-anak, jika kita amati kira-kira metode yang digunakan Mbak Hanifah ini metode ceramah apa ya? Menghafal. Nah, apakah benar menghafal? Mengapa Mas Tony menyebutnya menghafal? Karena tidak menggunakan teks. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Tony. Nah, ternyata anak-anak di dalam ceramah pun juga ada metodenya. Salah satu metodenya apa tadi Mas Tony? Menghafal. Nah, yang namanya menghafal berarti tidak membawa teks, sudah hafal di luar kepala. Nah, kemudian metode yang kedua apa? Membaca teks atau membaca naskah. Kalau membaca berarti boleh membawa teks, namun perlu diingat, meskipun boleh membaca, tidak boleh terus-terusan membaca. Harus menggunakan tekniknya. Jadi anak-anak meskipun boleh membawa teks, namun kita juga harus memperhatikan audiensnya atau pendengarnya. Kalau nanti anak-anak berceramahnya dengan teks dan membaca secara terus-menerus, apa bedanya dengan membaca nyaring? Ya kan? Tidak ada bedanya antara membaca nyaring dengan berceramah. Kalau berceramah harus menggunakan tekniknya. Apa saja tadi tekniknya? Intonasi, ekspresi, bahasa tubuh. Oke. Kemudian metode yang ketiga adalah metode apa? Impromptu. Nah, impromptu ini metode yang bagaimana ya anak-anak? Dilakukan dengan tiba-tiba, secara dadakan. Nah, kira-kira berani tidak kalian seperti itu? Berani, karena sudah berlatih dengan Bu Rara. Sewaktu-waktu Bu Rara tidak bisa hadir, kalian yang menghentikan ceramahnya Bu Rara. Nah, anak-anak, metode impromptu itu adalah metode dadakan. Jadi tidak ada persiapan sebelumnya. Contohnya, hari ini ada perpisahan. Yang bertugas untuk berceramah adalah Bu Rara. Nah, ternyata pada hari H, Bu Rara berhalangan hadir karena sesuatu. Kemudian anak-anak siap menggantikan Bu Rara tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Dengan mengetahui temanya, anak-anak sudah dengan lancar bisa berceramah sesuai dengan temanya. Nah, itu yang Bu Rara harapkan. Bu Rara latih untuk berceramah agar anak-anak itu mampu berceramah dengan baik. Kemudian metode yang keempat adalah metode apa anak-anak? Ekstemporan. Apa bedanya ekstemporan dengan impromptu? Kalau ekstemporan itu metode yang bagaimana? Dengan menyusun catatan kecil berupa konsep-konsep pentingnya saja. Jadi sewaktu kalian berceramah lupa ada satu atau dua tema yang belum disampaikan, maka boleh membuka catatan kecilnya. Dari keempat metode ceramah, ada yang belum dipahami? Sudah. Coba Bu Rara cek. Jika metode menghafal, maka tidak membawa teks, sudah hafal di luar kepala. Kemudian ada metode membaca. Metode membaca bagaimana tadi? Boleh membawa teks, namun tetap memperhatikan teknik ceramah. Kemudian yang ketiga metode impromptu, yaitu tanpa adanya persiapan. Yang keempat ekstemporan, yaitu dengan menyusun catatan kecil. Teknik ceramah dan metode ceramah, ada pertanyaan? Tidak.
ada, kemudian Bu Rara lanjutkan. Nah, anak-anak tidak asing dengan gambar yang Bu Rara tampilkan? Iya. Siapakah gambar ini? Juri dalam liga apa ini? Liga Dangdut yang ada di Indosiar. Tentunya kalian sudah pernah melihat kan? Sudah. Nah, anak-anak tugas dari juri ini kira-kira apa? Mengomentari boleh, menilai boleh, apalagi memberi masukan. Nah, nanti selain anak-anak tampil berceramah, anak-anak juga akan Bu Rara latih untuk memberi komentar. Nah, anak-anak juga akan menjadi juri. Menjadi jurinya siapa? Menjadi jurinya teman. Pada saat teman tampil di depan kelas ataupun temannya tampil di dalam kelompoknya. Nah, ternyata anak-anak komentar itu apa? Memberi penilaian atau masukan atau menilai. Apa yang dinilai? Penampilannya. Berdasarkan apa? Intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Nah, anak-anak, jika tidak ada, untuk melihat kemampuan anak-anak dalam menganalisis teknik ceramah, Bu Rara mempunyai LKPD. Nah, ini adalah LKPD-nya. LKPD ini nanti anak-anak cara mengerjakannya, kalian nanti akan mengamati video yang akan Bu Rara tampilkan. Setelah kalian mengamati, kalian mendiskusikannya di dalam kelompok untuk menemukan intonasinya, ekspresi, dan juga bahasa tubuhnya. Setelah dianalisis ketiga teknik ceramahnya, kemudian kalian memberikan komentar atas tampilan yang Bu Rara lakukan. Ada pertanyaan? Tidak. Bu Rara bagikan dulu LKPD-nya. Silakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Kalian nanti mengerjakannya di halaman belakang yang sudah Bu Rara siapkan. Halaman kedua adalah lembar jawabannya. Bu Rara jelaskan terlebih dahulu cara mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama, anak-anak nanti akan Bu Rara tampilkan sebuah video. Anak-anak mengamati secara berkelompok, kemudian anak-anak menganalisis teknik ceramahnya, yaitu ada apa saja? Intonasi, ekspresi, bahasa tubuh. Kemudian anak-anak nanti juga akan memberi komentar. Nah, anak-anak nanti cara mengerjakannya secara berkelompok. Meskipun secara berkelompok, anak-anak nanti menuliskannya dengan cara siapa yang menemukan intonasinya. Misalnya, yang menemukan Mbak Karisma dalam kelompoknya Mbak Karisma. Maka intonasi yang menemukan Mbak Karisma itu ditulis di sini. Mbak Karisma menemukan intonasinya. Baru Mbak Karisma menuliskan jawabannya dengan mencantumkan nama penemunya. Sama halnya dengan penemu ekspresi, bahasa tubuh, dan juga memberikan komentar atau solusi yang diberikan untuk penampilannya Bu Rara. Ada pertanyaan untuk cara mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Silakan diperhatikan, Bu Rara akan menampilkan sebuah video, diamati dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan, di mana seluruh bangsa Indonesia mengenang kembali jasa para pahlawan yang telah gugur meraih kemerdekaan. Ucapan rasa syukur, bangga, serta bahagia atas kedamaian negeri kita Indonesia. Suara merdeka bergema di setiap pelosok negeri, mengumandangkan, menyorakkan, dan meneriakkan kemerdekaan dengan semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Hadirin yang berbahagia, dalam meraih kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Segalanya memerlukan perjuangan, baik jiwa maupun raga. Beribu tahun negeri kita telah dijajah, dirampas kemerdekaannya oleh para penjajah. Dalam peperangan, darah bercucuran dan beribu nyawa menjadi korbannya. Namun, para pahlawan berhasil meraih kemenangan. Jalan kebangsaan Timur yang telah menjadi saksi bisu, diumumkannya proklamasi secara tegas untuk pertama kalinya. Akhirnya, para pejuang mengibarkan sang saka merah putih dengan bangga diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi dapat kita wujudkan dalam berbagai hal. Namun hal yang paling pokok bagi kita sebagai pelajar adalah belajar, belajar, dan belajar. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sudah mengamati video yang Bu Rara tampilkan? Sudah. Siapa yang berceramah? Bu Rara. Apakah kalian sudah menemukan intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh yang Bu Rara gunakan? Sudah. Nah, itu nanti sebagai bekal kalian dalam menyusun LKPD-nya. Anak-anak, metode ceramah apa yang Bu Rara gunakan? Membaca naskah. Karena apa? Karena Bu Rara membaca dan membawa naskahnya. Sudah siap? Sudah. Untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Jika sudah, silahkan membentuk kelompok untuk mengerjakan dan menyelesaikan LKPD-nya. Silahkan.
Tidak. Siapa yang menemukan intonasinya? Masih menemukan bahasa tubuh? Boleh. Tapi jangan lupa untuk juga menemukan intonasi, ekspresi, dan juga bahasa tubuh. Kemudian nanti memberikan perbaikan. Silakan mengerjakan. Ada kesulitan? Tidak. Jangan lupa nanti mengerjakannya secara berantai. Jadi anak-anak setiap satu siswa harus menemukan satu jawabannya. Boleh menemukan intonasinya, ekspresinya, ataupun bahasa tubuh. Kemudian yang terakhir anak-anak memberi solusi bagaimana seharusnya penampilannya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Selamat mengerjakan. Ada pertanyaan? Boleh Burara lihat dulu. Sudah menemukan apa ini? Ekspresi. Metode ceramah yang digunakan. Boleh. Intonasinya. Masa intonasinya Burara tidak sesuai? Coba nanti kita bahas bersama ya. Intonasi, ekspresi, sekarang bahasa tubuh. Jangan lupa, siapa tadi yang menemukan intonasinya? Mbak Yanti. Nanti di sebelahnya sini ditulis bahwa intonasi yang menentukan adalah Mbak Yanti. Jadi nanti sistem pengerjaannya secara berantai. Setiap siswa harus mengerjakan satu pertanyaan agar adil. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Selamat mengerjakan. Boleh Burara cek? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah menemukan apa saja? Intonasi. Boleh. Coba. Siapa ini yang menemukan intonasinya? Mbak Tania. Kemudian Mbak Yunita sudah menemukan apa? Metode ceramahnya. Boleh. Intonasinya yang menemukan Mbak Tania. Kemudian nanti Mbak Salwa juga harus menemukan tekniknya. Boleh ekspresinya, boleh bahasa tubuh, kemudian juga memberikan solusinya. Seharusnya penampilan Burara seperti apa agar menjadi lebih baik. Ada pertanyaan? Selamat mengerjakan. Boleh Burara lihat? Ada kesulitan? Tidak. Sudah menemukan apa saja? Intonasi, ekspresi, bahasa tubuh. Coba Burara lihat. Nah, sistem pengerjaannya anak-anak menulis secara berantai. Siapa yang menemukan metode membacanya? Mbak Nabila. Boleh, nanti dituliskan seperti ini, nama siswa yang menjawab. Kemudian intonasinya sudah ditemukan? Sudah. Ekspresinya juga sudah. Yang belum menemukan berarti siapa ini? Mbak siapa? Mbak Rusdiana. Nanti harus menemukan agar semua siswa mendapatkan tugas yang sama. Ya, bagaimana ya kira-kira bahasa tubuh yang digunakan Burara? Apakah sudah sesuai atau belum? Silahkan didiskusikan bersama. Jangan lupa untuk memperbaiki penampilannya Burara. Ada pertanyaan? Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan.
ditemukan ekspresinya? Oke, silakan dilanjut. Bagaimana ya kira-kira ekspresi yang Bu Rara gunakan? Ada pertanyaan? Tidak, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan. Ada kesulitan? Tidak. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak. Udah lihat dulu, sudah sampai mana? Wah, kelompok 4 sudah hampir selesai. Sudah nomor 5, memperbaiki penampilannya Bu Rara dalam berceramah. Wah, Bu Rara sudah tidak sabar untuk mendengarkan komentarnya anak-anak. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 5 sudah selesai? Belum? Boleh, silakan dilanjut. Pertanyaan? Bagaimana? Yang nomor 5, apa yang belum dipahami? Perbaikilah penampilan Bu Rara dalam berceramah. Jika Bu Rara ada kurangnya dalam berceramah, maka tugas kalian memperbaiki dengan memberikan komentar. Seharusnya bagaimana? Misalnya, jika intonasi yang Bu Rara gunakan itu masih belum selesai, berarti intonasinya harus seperti apa agar sesuai? Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan. Kelompok 1 sudah selesai? Belum, boleh. Ada pertanyaan? Tidak? Silakan dilanjutkan. Sudah selesai? Sudah. Coba Bu Rara lihat dulu. Mbak Karisma sudah menemukan, Mbak Yani sudah, Mbak Salma sudah, Mbak Ayu menemukan 2 kali. Wah, hebat sekali. Metode yang digunakan ceramahnya Bu Rara baik. Intonasi sudah ditemukan, ekspresi ditemukan, bahasa tubuh ditemukan, kemudian memperbaiki penampilannya Bu Rara. Oke, terima kasih. Silakan dicek kembali, mungkin ada jawaban yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, jika anak-anak sudah selesai mengerjakan, mari kita bahas terlebih dahulu. Nah, sebentar, kita tunggu sebentar lagi, kelompok 5 masih menyelesaikan sedikit.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Jika sudah, kita bahas bersama. Nah, nanti Bu Rara akan mendapatkan komentar dari masing-masing kelompok bagaimana tentang penampilannya Bu Rara dalam berceramah. Kira-kira anak-anak, Bu Rara tadi berceramahnya sudah sesuai yang kalian harapkan belum? Belum ya? Kira-kira kurangnya Bu Rara di mana ya? Ekspresinya. Kalau intonasinya bagaimana? Sudah pas. Boleh. Ada intonasinya Bu Rara yang kurang pas? Ada. Ada juga. Bahasa tubuh yang Bu Rara gunakan bagaimana? Kurang sesuai juga. Nah, pastinya nanti akan banyak sekali masukan untuk memperbaiki penampilannya Bu Rara. Kalau seperti itu, Bu Rara ingin mendengar dari kelompok yang pertama. Kira-kira metode ceramah apa yang Bu Rara gunakan tadi? Membaca naskah. Boleh. Nah, untuk kelompok pertama, bagaimana penampilan Bu Rara menurut kelompok pertama? Kurang semangat. Kurang semangat. Coba, sudah menemukan intonasinya? Sudah. Boleh dibacakan hasilnya? Siapa yang ingin membacakan? Mbak Tania, boleh silakan. Bagaimana ekspresinya Bu Rara? Intonasinya dulu saja. Bagaimana intonasinya Bu Rara? Kurang sesuai, harusnya dengan nada tinggi, tidak ada lagu kalimat, harusnya berceramah dengan semangat membara, tidak ada penekanan dalam menyampaikan kalimatnya. Iya, coba diulangi lagi. Kurang sesuai, nadanya datar, tidak ada lagu kalimat, tidak ada penekanan dalam menyampaikan kalimatnya. Baik, terima kasih. Katanya kelompok 1, Bu Rara nadanya datar, tidak ada penekanan kalimat. Apakah benar seperti itu? Benar. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan tentang intonasinya Bu Rara? Kira-kira kurangnya Bu Rara kurang apa intonasinya? Selain nadanya datar, tidak ada penekanan, tidak ada lagu kalimatnya. Apakah benar seperti itu? Benar. Coba, kalau yang sesuai tadi, Bu Rara ingin mendengarkan. Tadi kelompok kedua, apa yang sesuai dari Bu Rara? Ekspresi atau intonasinya? Gerakan tubuh. Gerakan tubuhnya sudah sesuai. Berarti itu masuk ke dalam apa, anak-anak? Bahasa tubuhnya. Baik, boleh. Nah, kira-kira untuk ekspresinya Bu Rara itu apakah ada yang perlu diperbaiki? Perlu. Coba kelompok 2 seperti apa ekspresinya Bu Rara? Seharusnya menggunakan ekspresi sedih. Mengapa Bu Rara harus menggunakan ekspresi sedih? Karena tadi Bu Rara menggunakan ekspresi yang tersenyum. Pada waktu apa Bu Rara tersenyumnya? Pada waktu membaca teks naskah. Pada waktu membaca teks naskah, Bu Rara tersenyum, sehingga ekspresinya Bu Rara tidak sesuai dengan isi ceramahnya. Sekarang Bu Rara bertanya kepada kalian, apa isi ceramah dari Bu Rara? Gugurnya pahlawan. Kalau Bu Rara bercerita atau berceramah tentang gugurnya pahlawan, berarti ekspresi yang Bu Rara gunakan harusnya bagaimana? Sedih. Namun pada kenyataannya Bu Rara menggunakan ekspresi yang bagaimana? Yang senyum. Apakah itu menandakan kesedihan? Tidak. Berarti ekspresi yang Bu Rara gunakan masih belum sesuai. Karena isi ceramahnya sedih, Bu Rara mengekspresikannya dengan senyum. Berarti sesuai atau tidak? Tidak. Kemudian untuk bahasa tubuh yang Bu Rara gunakan, apakah ada yang perlu diperbaiki? Ada. Coba kelompok 3 Bu Rara ingin mengetahui komentarnya tentang bahasa tubuh yang Bu Rara gunakan. Silakan. Bahasa yang digunakan Bu Rara tidak tepat. Bahwa Bu Rara tidak ada kontak mata dengan Bu Rara.
tidak ada gerakan tangan untuk mempelajari kata yang Bu Rara berikan. Bu Rara hanya membaca naskah tanpa melihat dengar. Demikian menutup Bu Rara terlalu banyak mengepalkan kata. Boleh. Kalau menurut pendapat kelompoknya Mas Tony, pada saat Bu Rara di bagian pembukanya, Bu Rara tidak ada kontak mata dengan audiens. Apakah seperti itu? Iya. Nah, seperti itulah yang tidak Bu Rara harapkan. Harapannya Bu Rara, anak-anak nanti tampil menyampaikan teks ceramahnya dengan metode membaca naskah, namun juga tetap menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Minimal anak-anak ada kontak mata dengan pendengar. Apakah bisa dijadikan contoh ceramahnya Bu Rara? Tidak, karena teknik ceramahnya belum sesuai. Kalau intonasinya belum sesuai, ekspresinya belum sesuai, bahasa tubuhnya belum sesuai, kira-kira apa ya yang harus Bu Rara perbaiki ke depannya agar Bu Rara bisa berceramah dengan baik? Siapa yang ingin mewakili? Dari kelompok mana? Boleh kelompok 4 membacakan hasil jawabannya yang nomor 5? Silakan, siapa yang mewakili? Boleh. Hadap ke sini, Mbak. Bu Rara memperhatikan intonasi yang sesuai dengan memperhatikan penekanan pada kalimat dengan pahlawan. Boleh merespon kemerdekaan, maka intonasi yang digunakan harus dengan semangat. Ekspresi yang digunakan Bu Rara tidak boleh tersenyum. Jika isi ceramahnya sedih, bahasa tubuh harus ada kontak mata dengan pendengar agar pendengar memperhatikan ceramah. Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, anak-anak, jika Bu Rara belum sesuai ekspresinya, intonasi, dan bahasa tubuh, maka teknik ceramahnya juga harus diperbaiki. Harusnya intonasinya ada penekanan pada kalimat-kalimat tertentu atau kata-kata tertentu. Ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan temanya. Jika sedih, penuh dengan perjuangan, maka ekspresinya harus sesuai dengan isi ceramahnya. Yang ketiga, bahasa tubuh yang digunakan juga harus sesuai. Harus ada kontak mata antara pendengar, menggunakan gerakan tangan yang sesuai. Boleh tidak Bu Rara berpindah tempat? Boleh, asalkan tidak selalu setiap kata pindah, setiap kalimat pindah, malah pusing nanti yang melihat. Terlalu banyak gerak. Kemudian anak-anak kelompok 5, Bu Rara ingin mengetahui hasil kelompoknya. Apa yang harus Bu Rara perbaiki ke depannya agar Bu Rara lebih baik lagi dalam berceramah? Harusnya Bu Rara menggunakan intonasi yang sesuai dengan isi ceramah, ada penekanan pada kata merdeka, dan jika isinya sedih, ekspresinya harus sedih, bahasa tubuhnya harus menyesuaikan isi ceramah, dan harus ada kontak mata. Boleh. Kalau misalnya harus ada penekanan pada kata merdeka, adakah yang bisa memberi contoh? Coba Mbak Karisma, bagaimana mengucapkan kata merdeka dengan intonasi yang tepat? Coba. Merdeka. Dengan tangan yang bagaimana? Dengan bahasa tubuh yang bagaimana? Coba. Merdeka. Nah, apakah seperti itu? Ya. Iya, boleh. Coba perhatikan. Merdeka. Dengan merdeka. Lebih tepat mana? Yang kedua, karena ada penekanan pada intonasinya dan gerakan tubuhnya juga sesuai. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, boleh ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil LKPD-nya kepada Bu Rara? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalian sudah mampu mengidentifikasi teknik ceramah yang Bu Rara gunakan.
tugas kalian yang kedua yaitu kalian menampilkan teks ceramah secara lisan dengan metode membaca naskah dengan memperhatikan teknik ceramahnya, yaitu berdasarkan intonasi, ekspresi, dan juga bahasa tubuh yang sesuai dengan rasa percaya diri. Sebelum anak-anak tampil, anak-anak nanti akan Bu Rara berikan lembar observasi penilaian teman sejawat seperti ini. Nah, dari masing-masing kelompok nanti akan Bu Rara beri satu bendel tugas. Tugas yang pertama ini adalah teks ceramah yang kalian susun pada minggu kemarin. Nah, kemudian anak-anak nanti akan Bu Rara beri lembar observasi penilaian teman sejawat. Di sini ada identitas penilai. Misalnya kelompok 5. Penilainya adalah Mbak Karisma. Maka teman yang dinilai ada siapa saja? Mbak Ayu, ada siapa lagi? Mbak Yanti, ada juga Mbak Salwa. Nah, berarti Mbak Karismanya tidak menilai dirinya sendiri, namun Mbak Karisma dinilai oleh Mbak Karisma menilai teman-temannya. Ada pertanyaan tentang cara penilaiannya? Tidak. Kemudian apa saja yang dinilai? Yaitu intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh. Tidak hanya memberi nilai saja, tetapi juga memberi komentar. Misalnya temannya kurang sesuai atau belum sesuai, maka komentarnya bagaimana? Dan memberikan apa? Memberikan saran atau perbaikan agar kedepannya teman-teman bisa tampil lebih baik. Nah, anak-anak, setelah Bu Rara bagikan, anak-anak nanti berlatih secara mandiri. Jadi anak-anak secara mandiri berlatih untuk berceramah. Setelah berlatih, anak-anak siap. Kemudian anak-anak berceramah di dalam kelompoknya masing-masing. Teman kelompoknya memberi penilaian. Nah, dari hasil penilaian ini nanti satu teman yang mendapatkan nilai terbaik akan menjadi wakil atau mewakili kelompoknya untuk menyampaikan teks ceramahnya di depan kelas. Teman yang lain atau kelompok lain nanti akan memberikan komentar. Kalau baik atau bagus, bagusnya seperti apa? Kalau kurang sesuai, nanti juga kurangnya di mana? Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Apakah kalian siap untuk berceramah? Siap. Baik, silahkan ketua kelompok untuk mengambil lembar dari Bu Rara. Kelompok Mbak Yunita. Ini ya yang kemarin, ini ada kelompok Mbak Olive, Mas Tony, Mbak Randa, dan Mbak Karisma. Nah, silahkan didiskusikan secara berkelompok, anak-anak berlatih secara mandiri untuk menampilkan ceramahnya, kemudian berceramah di dalam kelompoknya. Barulah nanti siswa yang mendapatkan nilai terbaik tampil di depan kelas. Bisa dimulai? Bisa, silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan?
Nanti setelah anak-anak siap, baru dinilai oleh teman kelompoknya. Siapa dulu yang berlatih? Boleh, silakan Mbak Yanti. Boleh. Secara mandiri. Secara mandiri. Silakan berlatih terlebih dahulu. Ini sudah tampil? Sudah tampil? Silakan. Anak-anak untuk tampil di kelompoknya berdiri ya. Nanti teman yang lain memberi penilaian. Silakan coba. Seperti contohnya seperti ini. Nah, anak-anak, ini Mbak Yanti sudah siap untuk dinilai dalam kelompoknya. Kelompok yang lain jika sudah siap, maka nanti berdiri seperti ini untuk berlatih. Kemudian teman yang lain memberi komentar. Ada pertanyaan? Bisa dimulai? Ya, silahkan teman yang lain memberi penilaian. Iya, untuk cara penilaiannya ini tadi kan sudah tampil. Nah, ya silakan ditulis nama yang tampil siapa. Mbak Nabila, boleh intonasi dari Mbak Nabila bagaimana, ekspresinya bagaimana, bahasa tulisnya bagaimana. Kemudian kalian memberikan komentar atas teknik ceramah yang Mbak Nabila gunakan. Setelah diberi komentar, baru diperbaiki penampilan temannya. Harusnya bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, silakan teman selanjutnya. Setelah Mbak Nabila dimulai, silakan teman selanjutnya untuk berceramah di dalam kelompoknya. Ada pertanyaan? Ya, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Ya, ini boleh dibagi kepada temannya. Semua teman menilai. Ini tadi siapa yang sudah tampil? Mbak Yunita. Berarti teman yang lain juga memberi penampilan atas penampilannya Mbak Yunita. Bagaimana tadi intonasi, ekspresi, bahasa tubuh yang Mbak Yunita gunakan? Apakah sudah sesuai atau belum? Jika belum, maka
Mahasiswa diberi komentarnya bagaimana cara memperbaiki agar hasil kita tampil lebih baik lagi. Ada pertanyaan? Ada, silakan dilanjutkan. Siap-siap teman yang lain tampil di dalam kelompoknya. Teman yang lain memberi penilaian. Sudah tampil semua? Sudah. Tinggal memberi bendera ya. Kira-kira siapa ya nanti yang akan mewakili untuk maju ke depan kelas? Pak Oli boleh. Ada pertanyaan? Semua teman sudah tampil dalam kelompoknya. Saatnya memberikan penilaian. Ada pertanyaan? Semua teman sudah tampil? Saatnya memberi penilaian. Boleh. Nah, boleh, silakan dilanjutkan. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Nah, anak-anak coba perhatikan Bu Rara. Kalian sudah melakukan penilaian terhadap penampilan teman dalam kelompoknya? Sudah. Nah, anak-anak sudah didapatkan hasil terbaik dari kelompoknya? Sudah. Untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Mbak Diana Salwa. Berarti yang mendapatkan nilai terbaik dalam kelompoknya Mbak Diana Salwa? Boleh. Untuk kelompok 2, siapa yang mendapatkan nilai terbaik? Mbak Olive. Boleh. Kelompok 3, siapa yang mendapat nilai terbaik?
Mbak Nadine, boleh, silahkan. Kelompok 4, siapa yang mendapatkan nilai terbaik dalam kelompoknya? Mbak Aisyah, boleh. Kelompok 5, siapa yang mendapat nilai terbaik dalam kelompoknya? Mbak Ayu, boleh. Nah, Mbak Diana Salwa, Mbak Olive, Mbak Nadine, Mbak Ais, dan Mbak Ayu silakan mempersiapkan diri untuk menyampaikan teks ceramah secara lisan dengan menggunakan metode membaca naskah berdasarkan teknik ceramah yang benar dengan memperhatikan intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh yang sesuai dengan percaya diri. Silahkan, bisa dimulai? Bisa, silahkan Mbak Diana Salwa. Anak-anak coba perhatikan penampilannya Mbak Diana Salwa. Nanti teman-teman yang lain dari kelompok lain menilai penampilannya Mbak Diana Salwa. Sudah siap? Masih berdebar? Tidak apa-apa, karena butuh proses dan butuh latihan. Sudah siap? Siap. Silahkan. Oke, coba agak maju. Nah, biar temannya bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Global Mandiri Tarokan Kediri, yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita semua ucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua memperingati hari istimewa, yakni HUT RI ke-77 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul cara mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kita sedang memperingati hari HUT ke-77. Marilah kita semua mengenang sejenak perjuangan para pahlawan kita dahulu yang telah gugur dalam memperebutkan kemerdekaan negara Indonesia dari tangan penjajah. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa perlu melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Kita dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara mengisi kemerdekaan dan hal-hal yang positif. Bagaimana caranya? Sebagai siswa, tentu lingkungan yang dekat dengan kita adalah sekolah. Di sekolahan kita bisa mengisi kemerdekaan dan kegiatan positif seperti belajar tekun, berprestasi, aktif dalam berorganisasi, mengikuti upacara bendera, mengikuti kegiatan Hari Kemerdekaan, dan masih banyak lagi lainnya. Kita harus menjadi generasi pemuda yang cerdas dan pintar serta menjadi cermin kecerdasan bangsa Indonesia. Seorang siswa adalah pusari masa depan sebuah bangsa. Maju tidaknya sebuah bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kita wajib untuk belajar dan mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Semoga dengan hari istimewa kemerdekaan RI ke-77 ini kita senantiasa selalu bersyukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa berupa kemerdekaan, yaitu melalui tindakan nyata mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, agama, keluarga, dan negara. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk penampilan Mbak Diana Salwa. Nah, anak-anak, pesan Bu Rara
Jika nanti tampilan kalian dikomentari oleh teman kelompok lain, maka kalian tidak boleh bersedih. Anak-anak tidak boleh putus asa, karena salah satu tujuan teman-teman memberi komentar untuk kebaikan kedepannya. Bagaimana Mbak Diana Salwa? Siap? Mbak Diana Salwa jika diberi komentar oleh teman-teman yang lain ataupun teman-teman yang lain nanti tampil dan diberi komentar oleh kelompok lain, maka tidak boleh putus asa, tidak boleh patah semangat, karena komentar yang baik, kritik, saran yang baik akan membuat penampilan kita selanjutnya menjadi lebih baik. Setuju anak-anak? Setuju. Jika setuju, silahkan penampilan Mbak Diana Salwa diberi komentar, diberi masukan, diperbaiki penampilannya agar kedepannya Mbak Diana Salwa tampil lebih baik lagi. Silahkan kelompok mana yang ingin memberikan komentarnya? Boleh, silahkan kelompok 2, kelompoknya Mbak Nabila memberi komentar atas penampilan Mbak Diana Salwa. Tidak ada kontak mata dengan pendengar. Boleh. Ada lagi kelompok lain? Silahkan. Terlalu sering membaca teks. Boleh. Kelompok yang lain? Ekspresinya terlalu datar. Ekspresinya terlalu datar. Boleh. Ada lain kelompok yang ingin menambahkan? Silahkan. Tidak ada bahasa tubuh. Jika intonasinya datar, ekspresinya belum terlihat, bahasa tubuhnya belum ada, tidak ada kontak mata, terlalu sering membaca teks, harusnya penampilannya Mbak Diana Salwa bagaimana? Harusnya bagaimana penampilannya Mbak Diana Salwa? Bersemangat, karena temanya apa? Kemerdekaan, seperti itu. Nah, berarti Mbak Diana Salwa perlu memperbaiki intonasinya, perlu memperbaiki ekspresinya, jangan terlalu sering membaca teks atau naskahnya. Seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Beri tepuk tangan untuk penampilan Mbak Diana Salwa. Silakan kembali ke tempat. Coba kelompok 5, silakan. Sedikit maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Global Mandiri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Global Mandiri, yang saya dan teman-teman 11 farmasi yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di aula SMK Global Mandiri Tarokan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan prestasi belajar. Teman-teman, apakah prestasi belajar itu? Ada yang tahu? Prestasi belajar adalah capaian seseorang dalam kegiatan pembelajaran. Prestasi adalah hasil usaha. Jika usaha kita sungguh-sungguh dalam belajar, maka prestasi belajar akan menjadi baik dengan mendapatkan nilai yang memuaskan. Namun jika tidak, bermalas-malasan tidak mau membaca buku, maka prestasi belajar kita akan menurun, akan mendapat nilai di bawah KKM. Apakah teman-teman mau mendapatkan nilai di bawah KKM? Nah, bagaimana agar kita mendapat nilai di bawah KKM?
Belajar dengan giat. Benar. Banyak cara yang kita lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar. Agar tidak mendapat nilai di bawah KKM dengan cara rajin belajar, bagaimana caranya? Yaitu dengan setiap hari kita harus belajar, membaca kembali materi pelajaran, mencatat hal-hal yang belum dipahami untuk ditanyakan kepada Bapak Ibu guru di sekolah, tidak malu bertanya jika belum memahami materi pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak Ibu guru dengan suara yang jelas. Di rumah kita bisa membuka dan membaca internet untuk dijadikan sumber belajar yang mudah diakses. Teman-teman yang berbahagia, jika kita ingin berprestasi, maka kita harus merubah cara belajar kita menjadi lebih baik dengan menambah jam belajar di rumah dan tidak malu bertanya jika belum paham tentang pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Prestasi yang cemerlang akan membawa kita ke masa depan yang cemerlang. Demikian saya sampaikan, bila ada salah katanya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, silahkan memberi komentar, memperbaiki penampilan Mbak Ayu. Kelompok mana yang ingin menyampaikan? Teksnya terlalu cepat. Membaca teksnya terlalu cepat. Boleh. Adakah teman lain yang ingin menambahkan? Silahkan. Kurangnya bahasa tubuh. Kurangnya bahasa tubuh. Boleh. Teman yang lain silahkan menambahkan. Boleh. Terlalu tergesa-gesa. Kelompoknya Mas Tony ingin menambahkan jawaban? Tidak. Sudah pas? Kira-kira menurut kelompoknya Mas Tony penampilannya Mbak Ayu bagaimana? Intonasinya pas, ekspresinya lumayan pas, ada kotak matanya, dan ada gerak-gerak bahasa tubuhnya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk penampilan Mbak Ayu. Silakan kembali ke tempat. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Sudah ada temannya yang menurut Mas Tony ekspresinya sudah tepat, meskipun masih belum sempurna. Namun itu sudah menjadi kegiatan yang sangat positif. Mbak Ayu sudah bisa mengadakan kontak mata dengan teman yang lain. Nah, anak-anak, kalian sudah mampu menampilkan teks ceramah secara lisan dengan metode membaca naskah, dengan memperhatikan teknik ceramah yang benar berdasarkan intonasi, ekspresi, bahasa tubuh, dengan percaya diri. Anak-anak sudah mampu menyampaikan teks ceramah secara lisan dengan metode membaca naskah, dengan memperhatikan teknik ceramah yang benar berdasarkan intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh dengan percaya diri. Simpulan pembelajaran pada pagi hari ini, kita belajar tentang apa? Menyampaikan teks ceramah dalam bentuk lisan. Menyampaikan teks ceramah dalam bentuk lisan. Nah, anak-anak, Bu Rara akan merefleksi, mengklarifikasi apa yang sudah dan belum kalian pahami dalam menyampaikan ceramah secara lisan. Nah, untuk teknik ceramah ada berapa anak-anak? Ada 3. Apa saja? Intonasi, ekspresi, bahasa tubuh. Untuk teknik ceramah ada intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh. Metode yang digunakan dalam ceramah ada apa saja? Metode menghafal, membaca, impromptu, ekspektoran. Perbedaan impromptu dengan ekspektoran apa? Jika impromptu dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan. Jika ekstemporan dengan menggunakan catatan kecil, poin-poin pentingnya saja yang ditulis dalam catatan kecil. Nah,
dari teknik ceramah dan juga metode ceramah, adakah yang belum kalian pahami? Sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, anak-anak, Bu Rara akan memberikan penilaian baik secara individu ataupun secara kelompok. Secara kelompok, anak-anak sudah mampu menemukan intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh dari video yang Bu Rara tampilkan. Untuk penilaian secara individu, ada beberapa teman kalian yang sudah menampilkan hasil teks ceramahnya dengan metode membaca naskah. Anak-anak sudah mampu dengan menggunakan teknik ceramah dengan percaya diri. Dalam berkomentar, anak-anak juga sudah mampu, sudah memberikan perbaikan atas penampilan temannya. Nah, anak-anak, sebagai tindak lanjut yang harus kalian lakukan di rumah, boleh dicatat agar tidak lupa. Anak-anak berlatih berceramah dengan metode membaca naskah dengan media video. Jadi tugas kalian secara individu, anak-anak belajar untuk berceramah di depan kamera. Nah, minggu depan silahkan dikumpulkan berupa linknya saja agar Bu Rara bisa mengakses dari internet seperti itu. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak. Bisa dilakukan? Bisa. Nah, sebelum Bu Rara akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, adakah pertanyaan? Tidak. Bisa Bu Rara akhiri? Bisa. Silahkan yang bersedia untuk memimpin doa sebelum Bu Rara akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Saya, Bu. Silahkan, Mbak Ais. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ais. Anak-anak, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian, baik di masa saat ini ataupun di masa yang akan datang. Banyak sekali manfaat yang bisa kalian ambil jika kalian terampil dalam berceramah. Apabila ada kurang lebihnya dalam Bu Rara menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini, ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian, Bu Rara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Rara akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.